Oke, jadi ada sebuah peta yang menunjukkan rute dari rumah menuju sekolah. Kita anggap rumah ini rumah siswa yang bernama Mawar. Nah, Mawar kalau mau menuju ke sekolah itu biasanya lewat jalur Jalan Etena, kemudian belok ke Metana, dan belok lagi ke sekolah. Kemudian ada jalan lain yang biasanya ditempuh Mawar. Biasanya dia bisa lewat ke jalan Alkena, kemudian ke jalan Butena, belok lagi ke jalan Metana. Kalau Mawar mau lebih jauh, biasanya dia lewat jalan Alkana, belok ke jalan Propana, belok lagi, dan sampai di sekolah. Itu artinya apa? Artinya Mawar memiliki beberapa rute yang bisa dia tempuh dari rumah ke sekolah. Beberapa rute ini memiliki persamaan, yaitu titik awal dan titik akhirnya, di mana titik awal adalah rumahnya Mawar dan titik akhir adalah sekolah. Nggak peduli rute mana yang diambil Mawar, titik awal dan titik akhirnya tetap sama. Di dalam kimia ada teori yang mirip dengan situasi Mawar ini. Nah, teori itu disebut sebagai hukum Hess. Hukum Hess adalah salah satu cara yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi. Nah, hukum Hess ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Henry Germain Hess, di mana bunyinya adalah perubahan entalpi suatu reaksi tidak bergantung kepada lintasannya, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Keadaan awal yang dimaksud di sini adalah keadaan zat-zat pereaksinya, sedangkan keadaan akhir adalah keadaan zat-zat hasil reaksinya, atau yang biasa kita sebut sebagai reaktan dan produk. Agar kalian bisa dengan mudah memahami hukum Hess, penting banget buat kalian paham konsep persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini udah kita bahas di video sebelumnya yang berjudul persamaan termokimia. Salah satunya di sini misalkan ada satu reaksi A tambah B menjadi 2C tambah D, delta H-nya 100 kJ, kemudian C tambah D menjadi E, delta H-nya negatif 50 kJ. Kedua reaksi ini kita jumlahkan dengan syarat senyawa yang sama di ruas berbeda itu kita coret semua, kemudian kita turunkan sisanya, bersisa A tambah B menjadi C tambah D, delta H-nya pun kita jumlahkan. Nah, kesimpulannya adalah jika 2 atau lebih reaksi dijumlahkan, maka nilai delta H juga ikut dijumlahkan. Kita beri keterangan delta H-nya menjadi 1, 2, dan 3. Nah, untuk delta H yang 3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2, di mana 100 ditambah negatif 50 menjadi 100 dikurang 50, dan hasilnya adalah 50. Tipe hukum Hess yang pertama adalah dalam bentuk reaksi. Kita bisa ambil contoh reaksi pembentukan gas CO2 satu tahap dengan yang 2 tahap. Satu tahap atau 2 tahap sebenarnya memiliki keadaan awal dan keadaan akhir yang sama. Maksudnya di sini, zat di pereaksi dan hasil reaksinya itu sama, yaitu C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas dengan delta H-nya negatif 395,5 kJ. Nah, bagaimana yang 2 tahap? Apakah sama pereaksi dengan hasil reaksinya? Kita bisa
mengecek sama atau tidaknya dengan cara menjumlahkan kedua reaksi ini. Kalau reaksinya dijumlahkan, maka deltanya juga ikut dijumlahkan. Kemudian kita coret senyawa yang sama tetapi berada di ruas yang berbeda. Kemudian senyawa yang sama di ruas yang sama, yaitu setengah O2 dengan setengah O2, itu kita jumlahin. Setengah tambah setengah jadi 1. Jadinya kita tulis O2 gas. Nah, ini menjadi CO2 gas. Ternyata reaksi yang ada di 2 tahap itu sama dengan yang di 1 tahap. Kemudian kita cek apakah delta-nya juga sama, kita jumlahin. Nah, ternyata delta-nya pun sama. Itu artinya apa? Artinya pembentukan gas CO2 yang 1 tahap dan 2 tahap ini memiliki keadaan awal dan keadaan akhir yang sama. Tidak peduli lintasannya berapa atau tahapnya berapa, hasilnya tetap sama menghasilkan gas CO2. Hukum Hess tipe kedua adalah yang siklus. Nah, di siklus ini bisa kita lihat C solid ditambah O2 gas itu bisa langsung menjadi CO2 gas. Tapi bisa juga lewat jalur bawah, yaitu menjadi CO2 gas ditambah setengah O2 gas, kemudian berubah lagi menjadi CO2 gas. Jadi sebenarnya ada 3 reaksi di sini ya, sama seperti hukum Hess yang tipe reaksi sebelumnya. Untuk panah yang pertama itu delta H-nya senilai negatif 393,5 kJ. Nah, sedangkan reaksi yang kedua atau panah yang kedua itu delta H-nya negatif 110,5 kJ. Yang ketiga, delta H-nya senilai negatif 283 kJ. Selanjutnya kita hubungkan delta H-nya. Nah, delta H1 itu ternyata sama dengan delta H2 ditambah delta H3, ya kan? Kalau delta H2 bagaimana? Delta H2 itu artinya sama dengan delta H1 dikurang delta H3. Tinggal kita pindahkan aja ruasnya dan simbolnya pun berubah kan. Delta H3, delta H1 dikurang delta H2. Ini matematika dasar sih ya. Nah, tipe yang ketiga adalah diagram. Untuk diagram ini, reaksi yang pertama bisa langsung turun ke bawah ya, disebut delta H1. Kemudian ada delta H2 dan delta H3. Dari C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas, ternyata nilai delta H-nya adalah 393,5. Masih sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian untuk garis yang kedua dari C ditambah O2 menjadi CO ditambah setengah O2, itu nilai delta H-nya adalah negatif 110,5. Itu tipe ya, seharusnya 110,5. Nah, yang di atas itu adalah 0. Ada delta H yang nggak kita ketahui, yaitu delta H3. Kalau begitu, kita hubungkan lagi delta H-nya. Delta H3 itu artinya sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Delta H1-nya senilai negatif 393,5 dikurang negatif 110,5. Hasilnya adalah negatif 283,5 kJ. Gampang kan?